Nih guys, ada kejutan baru dari PT Timah Tbk dengan kode saham TINS. Di kuartal 3 ini mereka baru aja merilis laporan keuangannya yang menyatakan bahwa produksi naik drastis, laba ikut melonjak, dan bahkan mereka punya strategi unik untuk mendominasi pasar global. Yuk kita langsung aja bahas. Jadi PT Timah Tbk atau TINS baru aja mengumumkan realisasi produksi timah mereka hingga kuartal ketiga tahun 2024 ini. Dan hasilnya luar biasa guys. Produksi mereka naik jadi 15.189 ton, meningkat 36% year on year dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Produksi logam timah juga naik 25% jadi 14.440 metrik ton. Sementara penjualan meningkat 21% jadi 13.441 metrik ton. Hebatnya lagi nih, kenaikan ini bukan cuma soal angka produksi, tapi juga strategi. Mereka efisiensi besar-besaran dari hulu sampai hilir. Ada selektif capex buat memprioritaskan proyek strategis dan menjaga cash flow. Jadi nggak heran kalau TINS bisa memaksimalkan hasil tanpa boros. Nggak cuma fokus produksi, PT Timah Tbk juga serius banget soal hilirisasi. Mereka nggak hanya jual logam mentah, tapi mulai fokus bikin produk turunan kayak tin solder dan tin chemical. Selain itu, mereka prioritaskan kebutuhan dalam negeri demi mendukung program hilirisasi pemerintah. Keren kan? Untuk pasar global, TINS tetap dominan di Asia, khususnya ke negara seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan India. Total ekspor mereka masih mendominasi 91% dari total penjualan. Sekarang kalau kita ngomongin harga, di pasar global, harga timah di London Metal Exchange atau LME naik 15,6%, jadi sekitar 30.355 US dollar per ton. Aktivitas manufaktur elektronik yang pakai timah sebagai bahan utama jadi salah satu pendorong utamanya. Nah, kalau tren ini terus berlanjut, PT Timah Tbk jelas bakal terus diuntungkan. Menurut proyeksi Bloomberg, harga timah bisa stabil di kisaran 28.500 hingga 31.000 US dollar per ton sepanjang tahun 2024. Tapi nggak cuma soal bisnis, PT Timah Tbk juga punya komitmen kuat ke ESG, Environment, Social, Governance. Dari sisi lingkungan, mereka gencar melakukan reklamasi pasca tambang, seperti menanam mangrove, restocking biota laut, dan menjaga keanekaragaman hayati. Dari sisi sosial, mereka menjalankan program CSR yang melibatkan 22.594 individu dan komunitas, dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat adat. Dari sisi keuangan, pendapatan PT Timah Tbk di kuartal 3 2024 tercatat 8,2 triliun rupiah, naik 29% year on year. EBITDA juga melesat 194% jadi 2,08 triliun rupiah. Dan ini yang paling mencengangkan, laba bersihnya naik 1.139% jadi 909 miliar rupiah. Gokil kan? Apa artinya buat investor? Ini menunjukkan kalau perusahaan ini punya strategi yang solid, efisiensi berjalan baik, dan mereka berhasil menciptakan nilai tambah di setiap lini bisnisnya. Kalau menurut lo, strategi PT Timah Tbk ini cukup buat bikin mereka terus bersinar nggak di masa depan? Atau ada tantangan lain yang harus mereka waspadai? Yuk, share pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga kasih like kalau kalian suka pembahasan ini, dan share ke teman-teman kalian yang mungkin butuh insight soal saham tambang. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan analisa teknikal. Hari ini saham TINS terkoreksi hingga 6,95%. Secara technical market structure, ini jelas sudah mulai menuju ke downtrend. Untuk melihat view yang lebih jelas lagi, gue akan naikin time frame ke weekly. Nah, di weekly, di sini terlihat jelas ya secara historical, ada area-area yang cukup berpotensi untuk bereaksi ke depannya. Yang tadinya di sini adalah sebagai resisten, dan kemungkinan nanti dia akan menuju ke area kotak biru yang sudah gue gambarkan ini menjadi area support atau demand zone, yaitu di area sekitar 1.075 rupiah. Kalau gue naik lagi ke time frame monthly yang lebih besar lagi, dan gue menarik Fibonacci, kira-kira dia akan meretrace sampai ke area berapa,
Nah, di sini ada golden ratio-nya 6,618 Fibonacci, yaitu di harga 920. Dan kebetulan di sini ada area konsolidasi yang dulu pernah terjadi sebelumnya. Jadi kalau gua akan prefer menunggu ke area-area kotak biru tersebut. Tidak beli sekarang karena potensi untuk turunnya jauh lebih besar ketimbang potensi naiknya secara teknikal. Dan ini adalah disclaimer on ya guys. Ingat, selalu gunakan money management dengan bijaksana dan disiplin dalam trading plan yang sudah dibuat. So guys, PT Timah Tbk punya semua faktor pendukung. Kinerja keuangan solid, strategi hilirisasi, komitmen ESG, dan potensi teknikal yang menarik. Tapi ingat, selalu analisa risiko sebelum berinvestasi ya. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan seru lainnya dan sampai jumpa di video berikutnya. Happy investing!